saya kira kita sama-sama paham ini salah satu sorotan atau salah satu perhatian yang intens dari Presiden untuk itu. Jadi ada reformasi. Nah, tetapi ini juga menurut saya orang yang berbicara bahwa mungkin merit system itu belum jalan, itu orang yang berada di luar, yang tidak tahu persoalan. Nah, ini harus dijawab juga. Kita harus punya jawaban secara ilmiah bahwa lembaga kita sudah melakukan merit system. Orang luar kadang-kadang nggak ngerti, oh ini begini, padahal tidak seperti itu. Nah, sehingga menurut saya salah satu yang harus kita lakukan adalah kita harus memberi informasi kepada masyarakat bahwa kita sudah merit system. Bahwa ada misalnya yang agak melenceng, itu pasti bukan lembaga. Itu adalah oknum. Kalau ada yang masih melenceng, dan saya kira kita harus berani membuka bahwa kalau ada yang tidak sesuai dengan sistem ini, itu pasti bukan kebijakan lembaga, tapi itu kebijakan person yang bisa dipublish ke masyarakat supaya masyarakat betul-betul, karena kalau kita mau ke soal yang polisi modern tadi, itu kan dia mestinya harus ada unsur kolaborasi antara yang menjaga keamanan dengan yang terjaga keamanannya. Saya kira kita susah untuk menciptakan keamanan yang maksimal kalau tidak ada kolaborasi antara yang punya kewenangan untuk menjaga keamanan dengan yang akan dijaga keamanannya. Kalau masyarakat juga masa bodoh, saya kira agak susah. Nah, untuk mencegah masyarakat masa bodoh, maka harus ada kolaborasi yang positif dalam menjaga. Nah, yang kedua aspek kultur. Ya. Nah, saya kira ini kita memang harus mengubah paradigma. Tetapi kan kalaupun paradigma ini misalnya belum maksimal, saya melihat bahwa itu bukan paradigma lembaga. Kalau paradigma lembaga itu sudah tidak pasti paradigma lembaga kita bahwa lembaga kepolisian itu adalah lembaga pemberi layanan masyarakat. Kalau ada person yang mempunyai paradigma yang belum sinkron dengan paradigma lembaga, saya kira itu kan persoalan internal, itu bisa kita atasi dengan tidak susah gitu. Jadi kemudian kita harus membangun etos kerja berbasis ini jadi apa namanya? Saya yakin ini semua sudah terlaksana semua ya. Jadi kita ya lihat aja gitu. Kemudian aspek instrumental ya ini penerapan teknologi informasi dalam sistem pengawasan, saya kira kita sudah lakukan ini. Kita sudah lakukan misalnya ada e-complain, e-disiplin, pelaporan gitu kan, apa namanya Pak yang lampu-lampu di jalan itu yang bisa ya itu kan kita sudah menerapkan itu gitu. Kita sudah menerapkan. Jadi termasuk juga kita saya kira berbasis pada ya ada data driven ya, data driven untuk decision making gitu. Jadi mestinya semua kebijakan-kebijakan yang kita lakukan basisnya harus data sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya penyimpangan. Tapi Pak Jenderal, tadi malam saya berpikir-pikir, saya buka-buka, saya punya PPT ini kan sudah dikerjain semua sama Polda Sulsel. Ya sudahlah kita untuk bersilaturahmi ke Pak Kapolda, Pak Jenderal saja gitu. Karena saya yakin itu sudah dikerjain semua gitu teman-teman di sini Pak. Karena Pak Jenderal sekaligus sebagai laporan kan banyak anggotanya Pak Jenderal yang sementara kuliah di tempat kami. Jadi kita sering komunikasi di kelas mengenai itu. Jadi kita paham bahwa sebenarnya apa yang menjadi syarat untuk menjadikan lembaga kita sebagai lembaga yang modern dan demokratis itu semua sudah dilakukan oleh Polda Sulsel.
dan itu sudah menjadi kebijakan pimpinan gitu. Tapi ya sekedar untuk saling refresh kembali, merefresh kembali, mengingatkan ya kita Prof. Amir bilang Pak Kapoldanya juga belum terlalu lama Prof ya. Kalau itu kita perlu sowan ke beliau. Kita perlu sowan ke beliau karena bagi paling tidak saya Pak Polda itu salah satu rumah saya gitu. Saya hampir tiap hari dulu di pada zamannya Pak Muji Waluyo, Muji Santoso, itu hampir tiap hari saya di Polda. Next, terakhir kalau nggak salah Pak, bukan ini soal bagaimana evidence based policing itu kita lakukan. Nah, kalau kita bicara mengenai pendekatan data atau evidence based policing, nah maka ya memang tadi itu Pak Jenderal, misalnya ya saya mohon maaf Pak Jenderal, ini bukan saya, tapi saya kadang-kadang agak geli saya punya kuping mendengar, oh ini ada parcok gitu. Saya ngomong dengan teman-teman di kelas, saya bilang bapak-bapak yang dari kepolisian jangan diam, jawab itu. Tapi bagaimana caranya kita menjawab? Ya kita jawab dengan data. Kita bikin riset yang membuktikan bahwa dugaan orang bahwa kepolisian itu memihak kepada satu rejim itu nggak benar. Bahwa kalau misalnya ada aktor rejim yang datang karena dia pejabat, maka kewajiban kami untuk mengamankan. Nggak bisa dilepaskan itu. Nah ini yang harus diberikan penjelasan kepada masyarakat supaya di pikiran mereka kita tidak seperti yang dipikirkan gitu. Iya. Karena kalau itu lama-kelamaan dia tidak percaya kita Pak. Makanya harus tidak bisa bilang sama teman-teman yang lagi kuliah, baik di S2 Kriminologi, di S3 Hukum, saya bilang coba deh kita lakukan pendekatan ilmiah untuk menjawab itu bahwa dugaan mereka itu nggak benar. Ya nggak bisa kalau misalnya katakanlah ada ada calon presiden yang datang di Sulawesi Selatan. Tidak mungkin Kapolda nggak hadir, nggak mungkin. Dan secara regulasi itu boleh. Tetapi ini yang kemudian dipelintir oleh orang-orang yang, ya saya mohon maaf Pak Jenderal, di Makassar kita ini banyak yang kritis, tapi kadang-kadang kritiknya itu juga didasari pada pola pikir yang benar. Ya pokoknya asal kritik saja. Saya misalnya saya bantu Pak Wali Kota minta tolong Prof dibantu-bantu lihat-lihat kalau ada kebijakan kita gitu. Nah kadang-kadang kita berdebat di sana setengah mati supaya jangan ada penyimpangan, semua harus berbasis pada regulasi. Tapi kan banyak aja yang kritik Pak Jenderal. Nah saya mohon maaf Pak Jenderal, ini nama saya Aswanto. Tapi saya asli Palopo, gitu. Saya asli Palopo, tapi memang Pak Leca itu